Diam-diam ada seseorang yang mulai menilai kamu saat ini, siapakah dia? Nah, jadi di video kali ini ya, diam-diam tuh ada seseorang yang mulai menilai kamu saat ini, siapakah dia? Jadi kita akan mengungkap ya, mulai dari bagaimana ciri-cirinya, serta siapakah dia ya, dan bagaimana penilaian dia tentang diri kamu saat ini. Oke? Disclaimer ya guys, bagi kamu karena ini sifatnya energi general, jadi bisa cocok bisa nggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. So buat kalian yang mau gabung ya di personal reading berbayar, kalian bisa langsung saja klik saja ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal diklik aja ya, bisa diikuti tata cara dan prosedurnya. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita awali dengan doa ya, untuk menarik energi dia saat ini. Oke, kita akan mulai. Kita akan mencari tahu siapakah dia. Wow, menarik ya. Kita akan lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam menilai kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam menilai kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu saat ini. Tolong berikan petunjuk kepadaku dan thank you. Oke, kita cek dulu. Kalau dilihat dari energinya sih sudah ketebak ya, bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya pendiam. Dia orangnya nggak romantis, meskipun demikian tapi orang ini sangat mengagumi diri kamu ya, karena kamu tuh bisa memperlakukan dia secara baik dan benar, bisa menghargai dia sebagai seorang pasangan. Sehingga itulah alasan kenapa meskipun dia nggak romantis sama kamu, tetapi dia sayang banget ya terhadap dirimu. Ya memang saat ini kamu berdua sedang menghadapi suatu ujian besar ya, dimana mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sedang diuji karena adanya suatu kesalahpahaman yang membuat kamu dan dia saat ini sedang berkonflik. Tetapi meskipun demikian itu bukan berarti bahwa orang ini gak sayang sama kamu ya, tetapi orang ini saat ini sedang berusaha belajar bagaimana cara dia bisa memahami diri kamu, dengan cara ya diam-diam di belakang kamu tuh dia menilai kamu, agar orang ini tuh tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat dan benar. Karena memang yang aku lihat tuh kamu sebenarnya tipikal orang yang gampang-gampang susah ya dalam menjalani hubungan. Ketika kamu berdiri dengan seseorang yang kurang bisa memahami kamu, terkadang hubungan kamu tuh akan singkat ya, bahkan bisa berakhir secara bubar. Tetapi apabila dia memiliki kemauan untuk berusaha memahami apa yang kamu inginkan ya, terkadang kamu tuh bakal bisa menjadi pribadi yang bucin banget ketika orang tersebut mampu memperlakukan kamu secara tepat dan benar gitu ya. Dan saat ini tuh sebenarnya aku ngerasa bahwa kamu udah terlanjur nyaman ya sama dirinya dia, meskipun ya terkadang namanya suatu hubungan itu nggak lepas ya dari namanya sebuah konflik. Tapi jujur li ya, saat ini terutama di saat fase-fase konflik seperti ini ya, kamu tuh kangen sama dia gitu ya. Kamu sedang memikirkan dia. Kamu sedang apa saat ini? Apakah kamu juga memikirkan aku ya? Apa kamu juga merasa gelisah? Seperti itu yang terjadi. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa memang ya orang ini memiliki versi tersendiri untuk mengimplementasikan bentuk rasa sayang dia terhadap diri kamu. Jadi memang kamu nggak bisa bandingkan ya antara diri dia dengan yang lain ya. Kamu juga tidak bisa ya mengharapkan bahwa dia ini seseorang yang romantis seperti di drama-drama Korea. Tetapi percayalah, di balik sisi pendiamnya dia, di balik sisi nggak romantisnya dia, bahwa orang ini tuh menyimpan sejuta ketulusan yang berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang yang pernah kamu kenal dulu ya, yang si pernah nyakitin kamu dulu. Jelas dia berbeda gitu ya. Cuman pembawaannya dia orangnya simple ya. Menurut aku cara berpikir dia juga orangnya simple, nggak terlalu ribet gitu. Karena orang ini menurut aku tuh ya udah kayak langsung pada intinya aja. Dan di sini menurut aku kesalahan terbesar dia, orang ini cuma satu ya,
dimana orang ini menurut aku kurang peka terhadap perasaan kamu, sehingga kamu tuh terkadang sering ya merasa salah paham sama dirinya dia. Terus yang bikin kamu sering merasa kesepian akhir-akhir ini karena orang ini sepertinya juga terlalu sibuk dengan urusannya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ya kamu paham sih gitu ya, memang dia tipikal orang yang memiliki jam terbang atau aktivitas yang sangat tinggi, tapi yang kamu harapkan tuh ya sesibuk-sibuknya kamu tuh harus tetap menyempatkan waktu untuk mengabari diriku agar diriku tuh tidak merasa panik ya, tidak merasa overthinking terus sama kamu gitu. Tapi hal itu ternyata tidak dia lakukan, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu trigger kenapa ya kamu tuh jadi sering ya merasa berkonflik sama dirinya dia. So aku sih melihat ya, dia sebenarnya orangnya tulus, cuman tergantung kamu juga ya, apakah kamu tulus sama dia atau tidak. Karena aku ngerasa tuh kayak ya cinta dia ke kamu tergantung cinta kamu ke dia gitu. Rasa percaya kamu ya, rasa percaya dia ke kamu juga tergantung seberapa percaya kamu kepada dirinya dia. Jadi kayak orang ini tuh tipikal sistem dia dalam menjalani suatu hubungan kayak gitu ya. Jadi kayak tergantung diri kamu gitu ya, tergantung diri kamu sendiri. Jadi kita akan lihat ya, siapakah dia seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang diam-diam mulai menilai diri kamu saat ini. Kita cek dulu siapakah dia. Tara, wow. Aku sih ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang kayaknya akhir-akhir ini dia makin gak serius dalam menjalani sebuah komitmen dengan diri kamu. Kenapa? Ya karena kamu saat ini benar-benar merasa lelah gitu ya, dibuat kejar-kejaran terus sama dirinya dia. Karena ketika kamu ingin mendekat tapi dia malah menjauh, di saat kamu menjauh dia malah mendekat, kayak mencerminkan ketidakseriusan dalam komitmen yang kamu jalani bersama dirinya dia. Ya, bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, tetapi titik lelah saat ini yang menghantui hati dan perasaan kamu. Karena ya capek juga ya, kita udah serius tapi dianya nggak serius. Di saat kamu udah mulai mengabaikannya, ternyata dia seolah-olah ingin menjaga komitmen yang dia jalani. Jadi kayak saat ini tuh kamu benar-benar ngerasa dilema. Apakah ini merupakan jalan cinta yang tepat untuk kamu ambil atau tidak gitu. Karena ya kamu ini tipikal orang yang pasti ya. Jadi intinya tuh ya udah yang pasti-pasti aja. Kalau kamu memang sayang sama aku, ya maka tunjukkan rasa sayangmu. Tetapi jika kamu tidak sayang sama aku, setidaknya jangan permainkan perasaanku ya dengan tingkah laku nggak jelasmu. Ya bisa dibilang gitu sih gitu ya. Awalnya tuh dia memang orangnya tuh kayak serius-serius saja, tapi makin kesini tuh dia makin tidak menunjukkan itikat rasa serius dia terhadap diri kamu. Justru malah yang terjadi ya, yang terlihat di sini kayak segala sesuatu beban yang terjadi di dalam hubungan ini tuh jatuhnya ke kamu, tidak kepada dirinya dia. Jadi kayak orang ini tuh mau terima instannya aja, sedangkan ketika ada konflik, ketika ada masalah, ya udah gitu ya, kamu ditinggal dengan beban yang begitu besar, sedangkan orang ini ghosting, ngilang ya, menjauh pergi ya. Ketika dia kembali tanpa rasa bersalah, itu yang terkadang tuh bikin kamu membuat merasa kecewa banget ya sama dirinya dia. Ya aku paham sih, kamu sebenarnya udah nggak betah ya, ingin teriak ya, ingin nggak kuat ya, nggak kuat, ingin teriak sekuat-kuatnya ya, tapi apa daya diri kamu memiliki keterbatasan. Dan kamu juga sudah banyak yang kamu korbankan, sudah banyak yang kamu perjuangkan demi dirinya dia. Sehingga ya udah ya, kayak pasrah aja gitu ya, kayak diperkaos gitu ya. Jadi mau nggak mau ya udah jalani aja. Orang namanya udah terlanjur, kayak gitu. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa beberapa di antara mereka, tapi nggak semua ya, beberapa di antara mereka saat ini ya, dia sebenarnya udah cukup lama ya menilai kamu. Dia udah tahu kok sebenarnya kamu itu tipikal orang yang kayak gimana ya, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Cuman kesalahan terbesar dia nggak mau ngejalani, dan dia nggak mau belajar dari kesalahan. Oh sorry guys. Ada suara iklan ya, jadi maklum ada orang bilang kondisi. Jadi kayak gitu. Ya memang tadi satu di sini bahwa kondisi hubungan kamu tuh toksik amat ya. Tidak toksik, terlihat di sini tuh kayak rumit gitu ya, kayak benang kusut yang susah untuk diurai gitu.
Cuman ya gimana ya, masih sudah menjadi jujur, dan aku percaya bahwa di balik kerumitan ini pasti akan ada sebuah kejelasan, dan semuanya juga butuh namanya proses ya. Jadi apabila kamu bisa menghargai proses tersebut, ya termasuk proses kerumitan, proses kebahagiaan, proses tangisan, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang membahagiakan di kemudian hari. Ya akhir-akhir ini aku merasa ya, beberapa di antara kamu tuh merasa tertrigger, sering emosi banget, sering uring-uringan. Ya karena siapa ya? Karena dirinya dia sendiri gitu loh ya. Jadi saran dari aku sih, sayangi ya tensi kamu. Jangan buang jangan buang-buang, bukan buang-buang ya, jangan racuni pikiran kamu ya dengan ketoksikan yang gak jelas ya. Dan saat ini kamu sepertinya butuh banget self healing gitu ya. Lakukan apapun yang membuat diri kamu ngerasa bahagia, karena selama ini kamu terlalu banyak memikirkan orang lain tapi kamu gak pernah mikirin diri kamu sendiri. So kamu berhak bahagia, say ya. Jadi bahagialah dengan cara kamu sendiri. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia, seseorang yang diam-diam mulai menilai diri kamu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang diam-diam mulai menilai dirimu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu ya saat ini? Aduh, kartunya tadi jatuh ya, bergejolak, kuat banget energinya. Kita lihat, siapakah dia, seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu saat ini? Cek dulu. Oke. Aku sih ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia terlalu terikat kuat ya, dan susah dipisahkan satu sama lain. Meskipun kalian sadar gitu bahwa hubungan kalian ini nggak bahagia-bahagia amat kok gitu ya, lebih sering berantemnya, tapi nggak tahu kenapa gitu ya, kamu tuh susah ngelepasin dia dan dia juga susah lepasin kamu gitu. Padahal ya kamu sadar gitu bahwa menjalin hubungan bersama dia ini terlalu menyakitkan, say. Tapi ya nggak tahu kenapa gitu, kamu nggak tahu cara melupakannya, dan kamu juga nggak tahu bagaimana cara menjauh dari hidupnya dia. Karena memang yang aku rasakan, kamu dan dia ini sepertinya sudah terlanjur terikat kuat ya. Kalian berdua ini sebenarnya memiliki ambisi yang cukup besar ya, dimana ambisi kalian ini ya mungkin kayak kalian ini memiliki banyak mimpi ya, dimana mimpi tersebut tuh kayak kamu ya ingin gitu ya menjaga komitmen ini sampai ke jenjang yang lebih serius, yang lebih baik gitu. Tapi pada kenyataannya ya tidak seindah dan tidak semanis buah rambutan. Artinya apa? Ya ekspektasi kamu tuh kamu bisa bahagia sama dia, bisa menjaga komitmen ini. Tapi ya kenyataannya saat ini tuh kamu sama dia kocar-kacir gitu, karena ego kalian yang sama-sama gede, ego kalian yang sama-sama besar. Karena aku ngerasa tuh kamu sama dia terlalu memiliki prinsip ego yang sama-sama besar, sehingga kayak kamu ini berdiri di atas prinsip kamu sendiri dan dia juga terlalu berdiri di atas prinsip kamu sendiri. Sama-sama keras, batu ketemu batu, ya udah. Kayak apa ya, rasanya itu sulit sekali menemukan titik jalan kedamaian. Ya sebenarnya bisa sih, asalkan kalian berdua sama-sama memiliki komitmen untuk sama-sama meredam ego satu sama lain gitu. Karena sayang loh, ini bahkan yang aku rasakan tuh ada di antara kamu tuh yang udah banyak sekali yang melewati pahit manisnya kehidupan cinta bersama dirinya dia, tetapi terkadang pertengkaran tidak bisa terelakkan gara-gara ego di antara kalian berdua. Ya aku nggak ngedukung kamu, aku nggak ngedukung dia, karena ya gimana dari energinya keluar gitu bahwa kamu sama dirinya dia ini sama-sama memiliki rasa egoisme yang sangat tinggi. Dan di sini tuh alasan terbesar dia nggak bisa lepas dari hidup kamu. Ya walaupun di mata dia kamu tuh orangnya memiliki ego. Ya begitu sebaliknya, di mata kamu dia juga memiliki ego. Tapi sejujurnya ya, penilaian dia tentang diri kamu tuh, kamu orangnya baik ya, terus kamu tuh juga orangnya itu selalu ada ketika dia sedang membutuhkan kamu. Dan kamu tuh juga orangnya ringan tangan. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu ini yang selalu memberikan kontribusi besar di saat dia sedang membutuhkan sesuatu. Sehingga kayak kamu tuh ya di mata dia bagaikan Dewi Fortuna ya, Dewi keberuntungan bagi dirinya dia gitu. Ya di sini tuh kan terlihat ya,
meskipun kalian ini sama-sama gede, meskipun kalian sama-sama dewasa, tapi dari cerminannya hubungan kalian ini kayak bagaikan hubungan anak TK gitu loh ya, yang kayak masih suka main-main ya, yang masih suka berantem terus bermain lagi kayak gitu ya. Meskipun usia kalian dewasa, tapi secara realitas, secara cerminan, ketika mungkin orang lain menilai kamu ya, kalian berdua ini kayak terlihat kayak pasangan yang masih sama-sama childish gitu loh. Ego itu kan juga merupakan ketidakdewasaan ya. Kita lihat lagi ya di sini. Kita akan lihat dulu secara detail. Kita akan cek siapakah dia. Seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai dirimu saat ini. Tolong berikan petunjuk, kita cek dulu. Oke. Wow. Aku rasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang merasa bersalah banget atas segala bentuk ya kelakuan yang selama ini telah menyakiti perasaan kamu, mengganggu pikiran kamu, dan merusak ya kondisi health mental kamu gitu. Jadi kayak mental kamu tuh sering mengalami breakdown gitu ya, sering mengalami apa ya, dalam arti itu sering terganggu gara-gara nih orang gitu. Kenapa? Ya karena dia selalu berulah gitu ya, dia sering ngecewain kamu, dia sering gak nempatin janji. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka ini yang ya sering berdrama ya, beberapa di antara mereka juga sering bohongin kamu, sering banyak alasan ya, sering menghindar dari diri kamu ya, sering ego, ataupun mungkin beberapa di antara mereka ini juga yang sama sekali gak pernah peduli terhadap perasaan kamu, karena yang dia tahu dia hanya mementingkan perasaannya, tapi nggak pernah mikirin perasaan orang lain, kayak gitu. Sehingga di sini ya saat ini dia benar-benar mulai menyadari ketika kamu dan dia sudah mulai berjarak, ya dia adalah seseorang yang mulai merasakan sakitnya kehilangan dirimu. The devil, ya the devil itu artinya ya udah gitu ya. Mungkin dia dulu teracuni karena pikiran setan ya. Dan saat ini ketika dia sudah tersadar, dia menyesal gitu. Kenapa ya? Kelakuanku dulu tuh kayak devil gitu loh ya, di saat aku dan kamu sudah mulai berjarak gitu ya. Salah kamu sendiri ya, salah nih orang gitu ya. Kenapa dia dulu tidak berhati malaikat aja, kok malah jadi devil yang penuh dengan drama, penuh dengan sandiwara ya, penuh dengan lika-liku, ketidakjelasan ya. Di saat ini dia udah mulai berjarak sama kamu, akhirnya dia kena batunya kan ya. Kayak gitu. Dan di sini aku ngerasa ya bahwa dia sempat sepertinya pernah mencoba melupakan kamu ya, tapi ternyata bukannya dia ngerasa lupa, tapi dia malah stres ya. Malah stres karena ya nggak ada gitu ya seseorang yang mau dipermainkan, ya cuma kamu aja. Saking kamu orangnya memiliki hati dan kesabarannya begitu besar ya, sehingga meskipun kamu disakiti berkali-kali, didramain berkali-kali ya, tapi kamu masih kuat ya. Seandainya orang yang nggak sabar ya, mungkin orang yang udah gampang emosionalnya ke-trigger gitu ya, mungkin udah bubar gitu ya. Tapi dia nggak pernah bersyukur gitu ya, dia nggak pernah bersyukur udah diberikan seseorang yang sesabar kamu, tapi masih tetap aja salah di mata dia. Katanya nggak sabar lah, nggak ngerti lah, nggak inilah. Ya udah. Aduh, kita lihat lagi, kita cek ya. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai dirimu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai diri kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai dirimu saat ini. Kita cek dulu. Oke. Ya di sini aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang membuat hati, jiwa, dan perasaan kamu merasa kesepian. Kenapa? Ya karena kamu sadar ya, meskipun kamu memiliki pasangan, tapi rasa kesunyian ini tuh sepertinya nggak bisa dibohongi gitu. Karena kayak kamu punya pacar tapi rasanya jomblo. Karena seseorang yang kamu cintai tidak pernah hadir
ya di dalam kehidupan kamu secara nyata gitu ya, tidak pernah menemani kamu secara nyata, sehingga ya saat ini tuh kamu benar-benar merasa kosong ya, jiwa kamu merasa kesepian ya. Atau mungkin ada ya di antara kamu tuh yang ya saat ini tuh merasa kayak single gitu ya, meskipun kamu punya pasangan. Dan di sini memang kendala terbesar yang kalian hadapi tuh selain kalian mungkin saat ini sedang menjalin hubungan long distance relationship atau LDR ya, memang orang ini tuh beberapa di antara mereka sepertinya memang memiliki kesibukan ya yang berhubungan dengan pekerjaan, karena beberapa di antara mereka mungkin mereka ini punya posisi yang sangat berpengaruh ya di tempat dia sedang bekerja, ataupun mungkin dia seorang atasan, ataupun mungkin dia seorang owner, atau mungkin bisa juga beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sudah berkeluarga gitu. Jadi ya memang tantangan gitu ya, karena berhadapan dengan seseorang yang sudah berkeluarga atau berhadapan dengan seseorang yang memiliki title ya, yang memiliki pengaruh besar tuh ya, kendalanya adalah masalah waktu, karena dia tidak bisa menentukan waktu seenak jidat dia sendiri gitu ya. Jadi makanya kayak kamu tuh sering merasa kesepian gitu. Terutama saat ini ya, aku ngerasa beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang banyak sekali beban ya, tapi kamu gak punya wadah atau tempat untuk bercerita. Ya sebenarnya dia adalah orang yang tepat, tapi ya mau gimana gitu ya. Orang dia aja kayaknya nggak pernah muncul ya di saat kamu membutuhkannya. Jadi kayak kamu saat ini hanya bisa mengadu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya nggak apa-apa say gitu ya, karena Tuhan adalah tempat kita untuk mengadu ya, ketika manusia sudah tidak peduli terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia ngerasa bahwa sebenarnya banyak sekali hal positif yang dia rasakan ya, karena semenjak dia mengenal kamu ya, dia merasa bahwa banyak sekali pembelajaran hidup yang bisa dia terapkan ke dalam hidup dia, dan itu membawa dampak positif vibes banget ya ke dalam dirinya dia gitu. Jadi dia kayak ngerasa gimana ya say, jadi kayak dia tuh ngerasa banyak hikmah gitu ya setelah dia mengenal kamu. Kayak misalkan ya kamu tuh orangnya sabar, jadi dia bisa lebih menjadi pribadi yang lebih sabar. Terus kamu tuh orangnya kayak pinter ya memanage keuangan, jadi setelah dia mengenal kamu, dia jadi lebih tahu gitu ya prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak ya. Terus kamu juga orangnya itu tegas, bijaksana, kamu orangnya mandiri, mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Sehingga itulah alasan kenapa ya, meskipun ya hubungan kalian ini penuh dengan gelombang ya, penuh dengan gejolak, tapi ya udah gitu, dia menyayangi kamu gitu. Ten of Swords, lagi-lagi ten ya, Ten of Swords. Ada sword 2 di sini ya. Jadi aku melihat ya makna dari sword di sini ya, memang cinta itu bagaikan dua mata pisau ya. Terkadang cinta juga bisa melindungi kita ketika kita sedang rapuh, ketika kita sedang sedih. Tapi cinta terkadang juga bisa menusuk kita, ya, menyakiti kita apabila tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Seperti itu. Terus di sini untuk bottom of the deck-nya kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam mulai menilai kamu saat ini. Dia adalah seseorang yang sepertinya sering gak connect sama kamu ya. Artinya dia seseorang yang sering putus nyambung sama kamu. Ya putus nyambung gak jelas gitu. Ya sebenarnya kamu capek ya, capek, lelah gitu ya. Karena kamu tuh saat ini di usia kamu yang sekarang, kamu tuh butuh kepastian, bukan ketidakpastian. Tetapi yang aku rasakan ya, orang ini dia sering ya gak connect ya, sering putus nyambung sama kamu. Sehingga kayak kamu tuh saat ini sudah mulai berpikir secara realistis gitu ya. Mulai berpikir realistis untuk apa? Ya jika memang dia masih sayang sama kamu, ya maka kamu jangan datang dan pergi dalam kehidupan aku gitu. Karena aku juga berhak bahagia gitu. Karena aku juga berhak mendapatkan sebuah kepastian. Dan saat ini aku melihat ya bahwa dia sepertinya sudah mulai memutuskan ya niat dia untuk belajar lebih dewasa. Dan dia juga sudah mulai belajar untuk menilai kamu ya.
Artinya menilai apa sih gitu ya? Ya menilai gitu, apa sih kekurangan kamu, apa sisi kelebihan kamu, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu bersama dia ini bisa tercapai. Kita akan lihat dulu ya guys, kita akan lihat bagaimana ya dia, bagaimana kamu di mata dia saat ini ya, bagaimana penilaian kamu di mata dia saat ini. Kita shuffle dulu kartunya. Bagaimana penilaian kamu di mata dia saat ini? Bagaimanakah penilaian kamu di mata dia saat ini? Ya, di mata dia, meskipun dia sadar ya bahwa dia masih belum banyak memberikan kebahagiaan untuk kamu ya, tapi dia sangat bersyukur banget karena ya dia bisa melihat bahwa kamu tuh orangnya niat, kamu tuh orangnya tulus, memiliki tekad yang kuat ya dalam menjalin komitmen bersama kamu, sehingga itulah alasan kenapa sampai detik ini dia mau bertahan sama kamu. Ya meskipun terkadang ada aja ya sebuah fase dimana kalian harus silent treatment, dimana kalian harus cuek-cuekan gitu ya, dimana kalian harus bermesraan ya. Dia menganggap bahwa semua itu adalah bagian dari proses gitu ya. Terus dia juga ngerasa ya bahwa dia merasa positive thinking ya, bahwa dia yakin bahwa kamu bersama dia ini memiliki masa depan yang sangat cerah gitu ya, karena dia bisa melihat gitu ya, dia bisa menilai bahwa kamu orangnya niat, bahwa kamu orangnya tulus. Jadi dia mengasumsikan, dia bisa berpikir positive thinking bahwa ya udah gitu, aku sama kamu ketika menikah itu ya akan mendatangkan rezeki-rezeki tak terduga, atau akan mendatangkan suatu berkah-berkah dari langit gitu ya, yang tidak terduga kayak gitu. Kita akan lihat ya, seperti apakah penilaian kamu di mata dia saat ini, seperti apakah penilaian kamu di mata dia saat ini, seperti apakah penilaian kamu di mata dia saat ini. Ya meskipun ya mungkin banyak seseorang yang jauh lebih sempurna daripada diri kamu, tapi di dalam hati, pikiran, dan perasaannya kamu sangat istimewa. Artinya apa? Ya kamu tuh tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Meskipun mungkin ada yang jauh lebih sempurna daripada kamu, meskipun ada yang lebih istimewa ya jika dibandingkan dengan dirimu, tetapi ketika dia sudah mengatakan aku sayang kamu, ya udah gitu, maka kamu tidak tergantikan ya, maka kamu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun gitu ya. Bahkan beberapa di antara mereka itu ya saat ini mulai berpikir gitu ya, bagaimana cara agar hubungan ini tuh bisa dibawa ya ke jenjang yang lebih serius gitu. Terlebih lagi mungkin ada beberapa di antara kamu yang udah deket banget dengan keluarganya, ataupun mungkin sebaliknya ya, dia udah deket dengan keluarga kamu. Jadi ya udah, itu semakin memantapkan dia untuk lebih seriusin kamu kayak gitu. Aku minum dulu ya guys. Kita cek dulu seperti apa penilaian dia tentang dirimu. Ya di mata dia, meskipun kamu tuh orangnya gampang baper ya, di mata dia meskipun kamu orangnya gampang baper, kamu tuh orangnya gampang nangis ya, gampang ke-trigger sama hal-hal yang membuat kamu ngerasa sedih gitu, tapi ya dia tahu kok bagaimana cara dia membahagiakan kamu sendiri gitu ya. Dia tahu bagaimana cara meyakinkan kamu gitu ya. Dan dia juga sebenarnya ngerasa bersalah juga gitu ya, karena ya dia ini sering ya sepertinya membebani kamu dengan masalah-masalahnya. Dan dia juga ngerasa bersalah gitu ya, karena mungkin ada beberapa di antara kamu yang dipertemukan dengan dirinya dia ketika posisi dia ini sedang berada di posisi bawah. Jadi kayak kenapa sih gitu ya, aku dipertemukan dengan kamu tapi di posisi aku ini yang serba kekurangan gitu, sedangkan kamu tuh berhak untuk bahagia gitu. Jadi ada
rasa bersalah tersendiri yang tidak bisa dia ungkapkan, kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Seperti apakah penilaian dia tentang kamu saat ini? Seperti apakah penilaian dia tentang kamu saat ini? Ya, di mata dia mungkin ada ya beberapa di antara mereka ini yang menilai bahwa kamu ini pribadi yang memiliki rasa gengsi yang sangat besar, gitu ya. Mungkin kamu nggak sadar gitu ya, kamu sudah melakukan suatu kesalahan, tapi kamu tuh gengsi ya untuk mengakui kesalahan kamu. Atau mungkin ya kamu tuh sebenarnya ngerasa cinta banget sama dirinya dia, merasa bucin banget sama dirinya dia gitu, tapi seolah-olah kamu memperlihatkan perasaan cinta kamu ke dia ini biasa aja gitu. Tapi ya yang membuat dia merasa tertarik dan ingin bertahan sama kamu ya karena kamu tuh orangnya memiliki ketulusan ya. Terus kamu juga orangnya ini mungkin independen ya. Kalau kamu cewek mungkin independent woman gitu. Kalau kamu cowok berarti kamu seorang cowok yang independen gitu. Sehingga membuat ya dia ini merasa bersemangat untuk tetap terus memperjuangkan kamu. Terus dia juga menilai bahwa kamu tuh orangnya ya meskipun kamu gengsinya gede tapi rasa cemburu kamu juga besar gitu ya. Tapi dia seneng kok asalkan cemburu kamu tuh gak berlebihan. Karena bagaimanapun juga dia menilai bahwa cemburu itu artinya tanda cinta dan sayang. Asalkan gak lebay gitu ya. Terus untuk bottom of the deck-nya di sini kita akan lihat ya seperti apa penilaian dia tentang diri kamu. Wow, ini menarik ya guys, karena ada ya beberapa di antara mereka ini yang mungkin kamu nggak sadar, tapi dia menilai kamu bahwa kamu tuh pribadi yang sangat keras, mungkin kamu tuh pribadi yang sangat angkuh, bahkan beberapa di antara mereka juga menilai bahwa kamu tuh orangnya sedikit keras kepala. Jadi siapapun kamu yang rasa seperti itu, ya it's okay, karena bagaimanapun juga penilaian orang lain itu merupakan sebuah kritikan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika kita merasa bahwa diri kita ini kayak terlalu keras mungkin di mata dia, atau mungkin dia menilai bahwa kita ini kayak sedikit keras kepala, ya mungkin dari hal itu kita bisa belajar mulai dari nol. Karena belajar itu tidak ada kata terlambat. Belajar bisa dimulai kapanpun, termasuk hari ini. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan vibes positif kepada diri kalian. Dan ingat ya, disclaimer bagi kamu, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa scroll aja ya video ini ke bawah, lihat selengkapnya ya. Di bawah deskripsi video ini tinggal diklik aja. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan selanjutnya. Bye, thank you banget guys.